Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih di PJ Katolik Channel edisi hari Minggu 15 Januari 2023. Permenungan saya hari ini berjudul Pengorbanan Anak Domba Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34 yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, istilah anak domba Allah yang ditujukan kepada Sang Mesias adalah istilah yang erat kaitannya dengan domba Paskah. Hal ini menjadi tanda kelepasan manusia atas maut. Yesus sendiri yang disebut sebagai anak domba menawarkan jalan keluar dari kematian atau kebinasaan dan membuka jalan masuk ke dalam kerajaan Allah dalam kehidupan kekal. Bagaimana sikap kita menanggapi tawaran Allah ini? Menyambutnya atau mengabaikannya? Semua pilihan kembali kepada hati kita masing-masing. Namun perlu kita imani bahwa melalui pengorbanan anak domba, kasih Allah sungguh dinyatakan dan dimeteraikan kepada kita umat manusia. Hanya karena kasih kemurahan Allah saja yang tampak dari kedatangan dan pengorbanan anak domba yang dapat menyucikan hati manusia berdosa. Dia yang telah menghapus dosa-dosa dunia dan mengajarkan kepada kita hidup yang baru dalam kemurnian dan kebenaran. 1 Korintus 5 ayat 7-8. Menjadi permenungan bagi saya di ayat yang ke-29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Merupakan satu seruan keselamatan yang begitu agung. Ajakan kepada kita umat manusia yang berdosa untuk mau mengambil tawaran keselamatan dari Allah. Lihatlah kepada Dia yang mengambil dosa kita demi memurnikan kita. Yesus telah datang untuk menyelamatkan umatnya dan menghapus dosa dunia. Kemurniannya, kekudusannya, keadaannya yang tanpa cacat membuat dia menjadi satu-satunya yang sanggup sebagai penebus dosa bagi umat manusia. Allah sangat mencintai manusia dan memandang setiap jiwa manusia adalah berharga dan mulia. Allah tidak menginginkan ada seorang pun yang binasa dan yang menjauh daripadanya setelah manusia itu melakukan dosa. Semakin kita merasa berdosa, semakin kuat juga Allah memeluk kita dan menunjukkan betapa maha rahimnya Dia. Ia akan memberikan rahmat-Nya sehingga jiwa yang telah jatuh ke dalam dosa percaya akan kerahiman-Nya dan datang kepadanya dengan hati yang penuh pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, begitulah gambaran kehidupan saya sebelum melakukan pertobatan dan menerima sakramen baptis dan menjadi orang yang sungguh dilahirbarukan di dalam Yesus. Menyadari bahwa hidup saya sesungguhnya adalah karya agung untuk memperkenalkan Yesus Sang Juru Selamat kepada sesama. Menjadi kesaksian tentang bagaimana Allah sungguh mengasihi orang berdosa seperti saya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa saya sehingga
saya mempunyai jaminan keselamatan dalam kehidupan kekal. Melalui perayaan Ekaristi yang saya rayakan bersama dengan umat yang menjadi puncak dan sumber iman Kristiani, saya sungguh-sungguh merasakan kehadiran Yesus pada saat konsekrasi yang menyapa, yang menenangkan jiwa, mengobati luka batin dan memberikan harapan baru bahwa saya telah diampuni dosanya. Saya sungguh menghayati kebenaran ini. Ada keharuan dan rasa syukur ketika imam mengatakan, "Lihat, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya." Mata batin saya pada saat itu yang tertuju kepada Yesus adalah mata yang melihat penderitaan dan pengorbanannya demi menghapus dosa saya. Dan saya katakan dengan kerendahan hati, "Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang kepada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Tanpa terasa air mata saya menetes di pipi. Betapa saya boleh bersyukur mengalami perjumpaan secara pribadi dan mempunyai satu keyakinan serta kepasrahan total kepada Sang Sabda, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ada kerinduan yang teramat sangat untuk selalu ingin berjumpa dengan Yesus melalui perayaan Ekaristi, karena ini menjadi sumber kekuatan bagi saya. Saya mengimani bahwa sentuhan atau jamahan mempunyai daya yang efektif untuk menyembuhkan. Dan bersama Yesus, saya sambut melalui komuni dengan menerima tubuh dan darah Kristus sendiri dalam rupa hosti suci, dapat menyembuhkan dan menguatkan perjalanan serta langkah hidup saya. Kalau sebelumnya saya menyimpan rasa marah kepada seseorang, sekarang saya bisa lepaskan pengampunan. Hati saya yang sebelumnya menyimpan akar kepahitan, sekarang saya mempunyai damai sejahtera dan sukacita. Saya yang sebelumnya mengalami keputusasaan, berbeban berat dan sakit secara fisik, sekarang saya sudah bisa berdamai dengan keadaan dan menganggap segala masalah yang saya hadapi adalah menjadi satu berkat tersendiri. Saya menyadari sudah terlalu banyak dosa yang saya lakukan dan itu membuat saya semakin jauh dari Tuhan. Namun sekarang saya merasakan ketenangan batin karena saya tahu bahwa saya sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal dengan menerima sakramen baptis untuk mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Meninggalkan cara hidup yang lama berganti dengan memulai cara hidup yang baru, berjalan bersama Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan kekristenan tanpa Roh Kudus membuat saya frustasi, hampa, kosong, dan tidak ada kedamaian. Sering merasakan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan diri, dan banyak permasalahan yang terjadi. Keterpurukan, sakit hati, kegagalan, dan banyak lagi yang membuat saya terkadang merasa stres dan terganggu kesehatannya. Saya merasa bahwa Allah meninggalkan saya. Padahal yang senyatanya sayalah yang justru meninggalkan Tuhan. Saya bergumul sendirian seperti anak ayam yang berusaha terbang, walaupun saya tahu bahwa itu adalah hal yang mustahil. Dengan kata lain, saya mencoba untuk mencari jalan keluar sendiri dengan cara saya sendiri. Bukan masalah yang mudah untuk dapat memiliki iman yang teguh di tengah badai kehidupan yang menggelora. Bukan perkara yang mudah juga untuk terus memiliki keyakinan besar di tengah kepahitan hidup yang melanda. Tetapi setelah hidup saya dipenuhi Roh Kudus, saya seperti burung Raja Wali yang melebarkan kepak sayapnya dan terbang semakin tinggi dengan tenang. Buah-buah roh pun mengalir begitu saja dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya mengalami damai sejahtera dan sukacita. Hanya kekuatan Tuhan yang memampukan saya untuk dapat terus beriman dan yakin bahwa selalu ada kebaikan Tuhan di balik semua masalah yang terjadi. Karena firman Tuhan katakan bahwa
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ini bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi saya, menemani saya melewati masa-masa sulit. Di dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya merenungkan bacaan Injil hari ini bahwa ciri khas kehidupan anak domba Allah adalah pengorbanan. Anak domba menjadi sesuatu yang dipersembahkan, dan ciri khas dari kehidupan Yesus adalah pengorbanan. Saya belajar mengikuti ciri khas kehidupan Yesus, yaitu pengorbanan atau rela berkorban. Panggilan untuk memikul salib ialah panggilan untuk menjalani sebuah kehidupan yang penuh pengorbanan. Dan saya merasakan pertumbuhan rohani yang saya hidupi adalah pertumbuhan dalam pengorbanan. Berkorban untuk tidak egois atas kesenangan pribadi, mempunyai sikap simpati dan empati kepada sesama, berkorban waktu, tenaga, dan materi untuk menghidupi semangat pelayanan, dan berkorban dengan kesadaran penuh untuk selalu mentaati firman Allah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tuhan yang memperhitungkan jerih lelah saya, dan Tuhan pula yang menyiapkan segala kebutuhan yang saya perlukan. Yesus sendiri yang telah menunjukkan kepada saya pengorbanan yang ideal dan sempurna melalui wafatnya di kayu salib adalah sebagai bukti penebusan dosa manusia. Hal ini merupakan bentuk pengorbanan yang tertinggi. Betapa kasihnya tidak terbatas kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita semua melihat anak domba Allah dan datang ke hadapannya untuk menerimanya sebagai juru selamat hidup kita? Semua proses kehidupan Yesus ini haruslah menjadi bagian penting dalam kesaksian iman kita kepada setiap orang yang kita jumpai. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, memperkenalkan Yesus kepada semua orang di sekitar kita. Bawalah orang-orang yang terikat dosa kepada Yesus yang sanggup membebaskan mereka dari dosa. Biarlah hidup dan perkataan kita menjadi kesaksian dan alat untuk memperkenalkan pribadi Yesus. Berani bersaksi lewat setiap perkataan dan sikap kita yang meneladani Yesus kepada setiap orang yang kita jumpai, berarti berani memberikan segalanya bagi Tuhan Yesus. Artinya, saksi Kristus sejati itu merupakan bentuk kemartiran yang siap diutus. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang kasih Kristus. Ia memperjuangkan kebenaran dan keadilan hingga menjadi martir. Kita bersaksi tentang kasih Kristus dalam hidup kita dengan hidup sebagai pengikut Kristus yang terbaik. Jadilah orang yang terbaik yang selalu berbuat baik. Ini adalah wujud kesaksian dari apa yang kita hayati dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Teruslah berjuang menjadi saksi Kristus dan jangan pernah menyerah. Kita tidak sendirian menanggung beban ini. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mendukung kita, Tuhanlah yang akan selalu mendukung dan menemani perjalanan hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Terpujilah Allah selama-lamanya. Demikian permenungan dan sharing yang boleh saya bagikan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya di BC Katolik Channel. Berkah dalam